Dan perasaan itu dikelola dengan pikiran. Tidak boleh pikiran itu dikelola dengan perasaan. Bukan hanya kita dominan perasaan aja saya. Suatu yang tren itu menjadi acuan bagi Gen Z sekarang ini kan. Suatu yang viral gitu kan. Tema podcast kita kali ini Gen Z dan mental sunyi. Jadi emang apa namanya, kalau kita lihat keseharian Gen Z hari ini kan banyak saat kalau kita lihat di sosial media gitu kan, ataupun di lapangan kalau kita apa namanya bicara-bicara ngobrol sama Gen Z itu masalahnya hari ini tuh masalah mental, overthinking, depresi dan lain-lain gitu kan. Dan hari ini saat kita kan sudah berada di zamannya kemajuan teknologi gitu kan. Apapun informasi bisa kita akses melalui smartphone atau media sosial gitu. Tapi di satu sisi saat kalau kita lihat dengan oke lah kemajuan teknologi gitu kan, banyaknya informasi mudah kita akses gitu kan. Gen Z hari ini ataupun anak muda hari ini tuh semakin jauh dari pemahaman agama gitu saat. Bahkan agama itu seakan-akan dianggap kolot, kuno gitu kan, karena hari ini apapun bisa dilakukan gitu. Jadi kalau pandangan perspektif Islamnya gimana menurut Ustaz? Sebenarnya kalau generasi hari ini itu kan sebenarnya generasi yang tingkat kecerdasannya itu kan beda dengan generasi yang lalu kan. Iya. Tahu banyak hal tentang teknologi. Jadi kalau generasi dahulu itu kayak para sahabat Nabi, kemudian generasi tabi'in itu dia nggak tahu teknologi kan. Iya, Karena betul. memang pada masa itu belum ada teknologi. Nah, bahkan hari ini itu kan banyak kita bisa akses informasi yang akan terjadi. Iya, betul. Kita bisa bergantung aja ke apa namanya, ke AI misalkan. Iya, AI. Jadi sebenarnya anak muda itu sudah banyak tahu tentang informasi yang sedang terjadi dan akan terjadi gitu. Nah, sudah ada analisa-analisanya. Nah, tinggal bagaimana hari ini memanfaatkan teknologi itu dengan positif. Kemudian tentu harus memiliki sebuah landasan. Landasannya ketika menggunakan teknologi itu kita harus memperhatikan rambu-rambu teknologi. Lalu kemudian kembali lagi kepada Islam sendiri, bahwa Islam itu juga memiliki pengaturan terhadap teknologi itu sendiri, gitu, supaya tidak offset penggunaan teknologi. Betul. Nah, jadi meskipun teknologi itu digunakan secara positif, banyak manfaatnya, tapi negatifnya juga banyak. Iya. Negatifnya juga banyak. Maka ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada Gen Z. Dan bukan cuma kita yang berikan pemahaman, mereka sudah harus mencari pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, terus juga pentingnya literasi yang lain, baca buku. Baca buku itu kan sekarang anak-anak muda itu kan budaya malas baca buku. Iya, betul. Suka baca pesan pendek ya. Iya. Nah, jadi sehingga buku itu menurut mereka itu Bukan trennya lagi. Bukan trennya lagi. Iya, betul. Sekarang kan Kalau di perkuliahan mereka milih cari makalah itu bukan kepada referensinya, lihat referensinya. Tapi pakai aja makalah orang terus tinggal modifikasi kan, ATM. Betul. Nah, Copy paste lah istilahnya sekarang ya. Nah, terus dampaknya apa ya? Dampaknya mereka tidak banyak tahu tentang sumber-sumber ketika makalah itu diambil. Nah, jadi padahal sebenarnya dahulu itu kan budaya membaca itu kan sudah diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat. Maka para sahabat itu kan dia menulis buku banyak, generasi tabi'in maksudnya, menulis buku, kemudian mereka mengajarkan bagaimana budaya membaca. Nah, terus sahabat Nabi itu juga yang bersama dengan Nabi itu kan ada masanya sedikit, ada 1,5 tahun bersama Nabi, tapi dia meriwayatkan banyak hadis Nabi. Artinya literasinya kaya. Ya, tidak hanya membaca buku saja, tapi mendengarkan, kemudian melihat, gitu. Sehingga generasi dahulu itu meskipun berbeda dengan generasi hari ini, tetapi bukan berarti generasi hari ini itu generasi yang generasi yang rendah, generasi yang tidak yang tidak unggul, masih unggul sebenarnya. Ini menarik ya, Zat. Kalau kita semakin ulas ya, Zat, banyak nih sebetulnya. Kalau hari ini kan suatu yang tren itu menjadi acuan bagi Gen Z sekarang ini kan, suatu yang viral gitu kan. Apalagi sekarang ini tontonan kayak banyaknya konten kreator yang viral-viral itu menjadi panutan, role modelnya, Zat. Jadi kita di era yang globalisasi, banyaknya mudah mengakses informasi ini, Zat. Gimana sih kalau kita melihatnya dari
perspektif Islamnya, kacamata Islam nih, menentukan informasi ini benar gitu kan. Ya. Kadang kita kan tahu nih entah benar atau hoax tadi kan, apalagi AI sekarang kan. Dan yang harus kita jadikan role modelnya ini seperti apa sih harusnya, Zat? Ya. Sekarang itu kan viral itu mudah sekali. Iya, betul. Sedikit-sedikit viral, Ya. sedikit-sedikit diviralkan. Jadi sekarang itu yang menjadi rujukan itu jadinya ambigu orang kan. Banyak sekali, Zat. Terus semua orang sekarang sudah seolah-olah seperti wartawan kan. Ya karena memang kebebasan mereka menggunakan teknologi sendiri kan. Jadi dia viralkan. Nah, sebenarnya kan dia punya ranah sendiri kan. Ada ranah pers yang memang harus persnya sendiri yang turun. Tidak semua itu orang itu bisa boleh memviralkan. Tapi sekarang kan enggak, viral sedikit viral sehingga yang viral pun dirujuk kalau memang dia membuat konten-konten yang menarik. Nah, padahal itu bisa jadi kontennya itu ada penyesatan di situ bisa jadi. Nah, tapi karena anak-anak muda sekarang itu ada kebanyakan di antara mereka itu yang minim literasi, ya ngikutin saja tanpa melihat apakah ini punya dampak positif atau tidak. Apakah ini bermanfaat atau tidak gitu. Yang penting viral aja. Nah, terus mengenai berita itu sebenarnya kan kita yang pertama harus berita itu dilihat saja. Yang kedua, dilihat terus dipahami. Yang ketiga, dilihat bereaksi. Contohnya kita lagi ngobrol, terus dapat berita rumah kita kebakaran. Kita harus langsung pulang. Iya, atau cari penyelamat. Segera. Bantuan gitu, Zat, ya. Yang kedua, berita itu terlihat, kita biarkan saja. Ya misalkan beritanya berita infotainment misalkan, biarkan saja, lihat saja kan. Nah, harus kan kita tidak pintar nyaring informasi, Zat, ya. Kita tidak perlu terjun di situ. Nah, terus yang ketiga, ada berita misalkan ada dampak kemanusiaan atau ada krisis sosial. Itu kita harus melihat, kemudian berpikir, menelaah gimana sih caranya agar itu bisa kita bantu penyelesaiannya gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting. Jadi tidak semua informasi itu kita harus bereaksi langsung. Nggak diserap mentah-mentah gitu, Zat, ya. Nah, ini kan kejadian itu sekarang banyak. Orang mudah sekali kalau dapat informasi lalu terima semua tanpa cross check kan. Atau bahasanya tabayun. Nah, itu kurang. Kurang. Apa tadi, Zat? Tabayun. 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 Akhirnya setelah baru. Iya. Oke, Zat. Ini juga dilihat ya, Zat, kondisinya Gen Z hari ini kan tadi disebutkan di awal tadi mudah overthinking gitu kan. Apa namanya itu, depresi ataupun gangguan kecemasan. Ini kalau saya lihat baca nih data ya, Zat, bahkan 1 dari 3 remaja itu, Zat, atau kalau secara keseluruhan 15 juta ya lebih nih, Zat, itu mengalami kesehatan mental. Jadi ini kan dampaknya mungkin tadi karena informasi ataupun lingkungan ataupun pendidikan orang tua. Gimana sih Islam itu mengatasi masalah Zat, kesehatan mental ini, Zat? Sebenarnya kan kalau kita merujuk ke beberapa penelitian kan, jadi anak-anak muda yang mereka itu hari-harinya penuh dengan Al-Quran, sering baca Quran, kemudian sering terikatlah dengan hukum syara secara umum, itu mentalnya beda. Jadi kalau dia punya emosi, bakok namanya, itu dia bisa mengelola dengan baik emosinya. Jadi kita itu boleh marah, tapi tidak boleh tidak boleh lepas kendali. Ya, boleh aja marah, tapi tidak boleh lepas kendali. Kita boleh saja punya perasaan, tapi tidak boleh lepas kendali kan? Iya. Kita boleh saja punya keinginan, tapi tidak boleh lepas kendali. Nah, kendali itu sebenarnya Islam itu sudah punya pengendalian. Nah, Al-Quran itu sebenarnya kenapa disebut Al-Quran itu as-shifa, sebagai obat? Ya bagi orang-orang yang gundah kan. Kenapa disebut Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Jadi bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan, itu ada nur, ada Al-Quran yang menerangi dia untuk melakukan sesuatu supaya dia menempuh jalan yang benar gitu. Jadi nur namanya kan. Maka nama-nama Al-Quran itu kan banyak. Ada Al-Furqan, ada apa lagi? Macam-macam.
Nah, jadi bentuk ketika mereka itu mempraktekkan Al-Quran apalagi, tentu jauh beda. Nah, terus yang pastinya di sisi lain tambahannya bahwa memang harus memperkaya informasi kan. Nah, literasi, baca buku, Iya, 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 iya. mendengarkan, Ilmu ya. Ustaz Nah, ya. kan sekarang kan kurang mau mendengarkan, maunya didengar. Nah, Heeh. ini anak-anak muda maunya didengar, mendengar. Nah, masalahnya kalau dia cuma mau didengar, ya artinya dia tidak mendapatkan informasi. Iya, iya, Nah, betul, betul. jadi mau didengarkan juga. Nah, jadi dalam komunikasi itu kan harus ada yang mendengarkan, ada yang didengarkan, gitu. Nah, terus ada yang memberikan pendengaran. Nah, dia bolak-balik dia kan. Tidak boleh komunikasi itu searah aja gitu kan. Itu namanya egois namanya kan, minta didengar, gitu. Oke, Zat. Ini semakin diulas nih, Zat, makin banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Apalagi saya nih masih awam nih, Zat. Banyak belajar nih tentang agama kan. Dan ini saya mau curhat juga nih sama Zat nih, Zat. Saya kan memang orangnya agak overthinking gitu, betul, Zat. Dan apa namanya, orangnya nggak enakan. Jadi dua apa namanya itu, perilaku yang justru ke sebagian orang anggap ada positifnya. Ya, Tapi kalau dinilai negatifnya, Zat, kita kan nggak enakan nih, Zat. ya, Artinya kita menjaga perasaan orang kan, mengiyakan. Padahal kita nggak suka nih, Zat. Kita nggak suka apa yang dia sampaikan ataupun sikap orang ke kita gitu kan. Tapi ketika kita melakukan, misalnya ada dia permintaan nih, misalnya minta kerjain tugas atau apa gitu kan, karena kita nggak enak kan kita lakukan gitu kan. Tapi setelah kita lakukan, kita mikir lagi saat sudah kita lakukan kan, ya kan baik nih bantu orang. ya. Tapi kita mikirnya, aduh, saya kok bantu orang padahal kita punya masalah sendiri saat ini gimana sih Zat, menyelesaikan masalah ini, Zat? Ya, sebenarnya kan nggak enakan itu sebenarnya kan perasaan. Iya. Kan kalau semuanya kita bawa perasaan ya gitu jadinya. Iya, Nah, jadi makanya ada perasaan, ada pikiran kan. Jadi semua harus kelola dengan pikiran. Kemudian perasaan itu harus kelola dengan pikiran. Tidak boleh pikiran itu dikelola dengan perasaan. Bukan hanya kita dominan Ya, perasaan aja Zat ya. kalau pikiran itu dikelola dengan perasaan, ya itu semua dibawa perasaan. Betul Zat. Nah, akhirnya baperan. Iya, iya. Tapi harusnya dibalik. Perasaan itu dikelola dengan pikiran. Contoh gini, ada orang minta bantuan kita untuk mencuri. Oh iya, itu ya misalnya. Nah, ini orang yang kita segani. Tapi dia minta bantuan kita untuk mencuri. Betul. Nggak enak kan kalau nggak dibantu. Iya, iya. Nah, gitulah contohnya. Jadi makanya harus dikembalikan ke perasaan itu ke pikiran, dikelola dengan pikiran. Nah, pikiran itu tidak boleh juga dengan pikiran yang liar kan. Dia harus punya pemikiran itu harus punya landasan. Landasannya ya. Landasannya tentu landasan Islam kan. Nah, jadi ya positifnya kita nggak enakan itu ya berarti kita mempertimbangkan perasaan orang. Betul. Nah, negatifnya kalau selalu kita menggunakan perasaan, ujung-ujungnya ya kita yang masuk jurang. Iya, akhirnya kita yang tertekan perasaan. Kita yang dikendalikan perasaan. Ya, akhirnya semuanya dibawa baperan. Nah, itulah sekarang banyak kondisi di mana mereka labil mengelola emosi. Karena semuanya dibawa perasaan. Betul. Harusnya perasaan itu dikelola oleh pikiran. Nah, itu bukan pikiran kita dikelola oleh perasaan. Oke, Zat. Sebetulnya nggak salah juga kalau kita itu sudah naluriah ya, kita ada perasaan, tapi harus dibarengi dengan pikiran yang ada landasan nih, Zat ya. Landasan yang benar tadi ya. Iya. Jadi ya bisa aja kita marah-marah ke orang, bisa aja nggak enakan ke orang. Tapi kan pikiran kita itu harus punya, kita harus bermain. Iya. Dan tidak boleh juga pikiran itu liar kan. Betul. Kalau dia liar, maka dia mengendalikan perasaan secara liar. Artinya kita misalnya kalau memang ini dalam pikiran kita ini bertolak belakang dengan prinsip kita tadi atau landasan yang kita anggap benar, walaupun kita nggak enak sama orangnya, kita berani mengatakan tidak ya, saya. Oh, jangan dulu gitu ya. Sahabat Nabi itu kan ketika datang ayat tentang khamar, itu kan mereka juga ada yang meninggalkan secara langsung. Ya tahapannya kan ada ketika ayat khamar itu turun. Jadi tidak bermain perasaan lagi. Tapi ya sudah, akalnya itu kelola, perasaan itu dikelola dengan akal. Ketika larangan untuk satu keluarga dengan keluarga yang berbeda akidah. Maksudnya gini, suami istri
yang ketika ayat itu turun ada larangan punya suami orang musyrik, itu kan mereka tinggalkan. Oh iya, padahal udah jalan hubungan ya, suami istri ya. Padahal kalau dia main perasaan kan, ini ada anak, ini sudah lama berumah tangga, ini sudah apa macam-macam lah, mungkin sudah punya rumah dan segala macam. Tapi ketika ayat turun itu perasaannya itu dikelola oleh pikiran. Nah, pikirannya itu kan dia punya landasan wahyu. Iya, betul. Tidak boleh ya apa namanya? Itu kan bentuk keimanan kan. Iya. Jadi takwa itu buah dari keimanan. Ya kan? Iman kepada Allah lahir ketakwaan. Jadi takwa itu mentaati perintah ya. Iya. Orang yang takwa itu kan. Kenapa dia takwa? Karena dia punya iman. Iya betul Zat. Ini yang harus banyak belajarnya ya. Harus kita punya prinsip dalam hidup itu ya. Prinsip yang jelas ada standar nilai yang benarnya itu ya. Oke Zat, tadi udah curhat ya Zat ya. Mungkin ini lagi Zat. Kita melihat kondisi ya, oke lah. Tadi kan Data udah sampaikan bagaimana kebiasaan perilaku Gen Z hari ini, anak muda ini kan istilah itu kalau kita lihat ratingnya itu kepada agama itu semakin jauh ya. Kalau ibarat itu kalau Anies Baswedan bilangnya 11/100 lah gitu kan. Kalau hari ini mungkin pemahaman agama anak muda itu ya saya katakan jauh lah ya. Kalau dari segi sejarahnya gimana nih Sat? Dulu kan pernah ada nih kemajuan Islam tadi. Kalau saya sih pernah baca Muhammad Al-Fatih ya. Itu kan masih muda menaklukkan menyebarkan Islam di negara Konstantinopel itu, menaklukkan Konstantinopel itu. Mana sih perbandingan istilahnya? Berbeda lah ya. Sejarah anak muda di zaman Islam dulu dan sekarang ini ya. Ya, anak muda dulu itu kan punya visi ya. Punya visi sesuatu. Ya. Kalau sekarang itu dia punya misi tapi tidak punya visi. Ya gitu. Terus punya keinginan. Maksudnya mana sih? Dia punya keinginan tapi tidak punya tujuan yang jelas gitu. Oh iya. Nah, jadi kan harusnya punya visi yang kuat, yang jelas. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dia punya visi besar. Punya visi besar ingin menaklukkan Konstantinopel, bukan hanya itu, tetapi mengembalikan menaklukkan Konstantinopel itu agar di sana orang-orang yang ada di sana itu bisa tunduk kepada Islam. Ya, tunduk kepada Islam. Lalu kemudian Islam berkuasa, Islam berjaya. Itu visinya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga gitu. Ketika menaklukkan Palestina, Al-Aqsa, ya, Baitul Maqdis. Itu kan visinya besar. Agar mengembalikan tanah kaum muslimin yang sebelumnya sudah ditaklukkan. Visinya besar. Nah, visi besar itu kan energinya harus besar. Daya pikirnya harus besar. Nah, kalau sekarang kan berpikirnya menaklukkan perempuan. Menaklukkan keinginan, nafsu lah kan. Masuk kemarin beberapa hari yang lalu ada pergaulan itu. Ada anak muda yang lagi live TikTok, terus dia minum racun. Karena tidak bisa menaklukkan perasaannya. Gitu kan. Jadi coba bayangkan sampai segitunya bisa mau bunuh diri karena bermain perasaan. Ya itu yang terjadi, labil sekali kan. Nah dulu mana ada pikiran-pikiran seperti itu anak-anak muda. Walaupun secara nalurinya ada, tetapi mereka punya pengendalian. Kata di akal itu harus harus punya fungsinya, harus digunakan dengan baik gitu. Jadi kan kita diberi akal itu sesuatu yang berbeda dengan hewan. Maka berarti akal itu harus difungsikan sebenar-benarnya gitu. Bukan malah akal itu yang hilang fungsi karena perasaan gitu. Mantap, berarti istilahnya itu anak-anak muda di zaman sejarah Islam tuh selesai dulu dengan dirinya sendiri, tahu dia makna hidupnya untuk apa, tujuan yang jelas gitu ya. Ya, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua orang atau setiap orang itu pasti juga punya masalah pribadi ya. Ya. Nah kan yang penting itu sikap kita terhadap masalah kita. Respon kita ya. Respon kita gitu. Setiap orang punya masalah. Kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa terus dipermasalahkan, ada juga. Kita lagi menurut kita nggak ada masalah, menurut orang lain ada masalah. Itu ada juga. Ya, tapi kan gimana secara kita menyikapi gitu. Apakah ini harus disikapi secara berlebihan atau biasa saja atau sudah kita diamkan saja. Ini kan sikap sebenarnya kan. Jadi sikap inilah menentukan
seseorang itu sejauh mana dia itu bisa menggunakan akalnya secara maksimal. Kalau dia nggak gunakan akalnya secara maksimal, ya tadi, maka akalnya liar, rasanya berkecamuk, emosian, berantem, berkelahi, bunuh-bunuhan, kan gitu. Oke, gitu. Ini nggak terasa Sat, sudah 20 menit lebih nih kita ngobrol. Sebetulnya masih banyak nih Sat, ya sebetulnya di kepala ini ingin disampaikan. Mungkin untuk awalnya mungkin apa Sat, kita bicaranya di covernya dulu ya Sat, ya. Mungkin itu lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup Sat, mungkin kasih kata-kata dulu Sat, untuk anak muda hari ini Sat. Pesan-pesannya lah. Kata-katanya bahwa kita harus menjadi anak muda yang punya kelebihan, ya, daripada anak muda yang lain. Ya, kalau ada 1000 anak muda yang terbaik, kita salah satunya. Yes. Kalau ada 100 anak muda terbaik, kita salah satunya. Kalau ada 1 anak muda terbaik, kita satu-satunya maksudnya. Iya. Jadi harus menjadi anak muda terbaik. Jangan sampai nanti menjadi anak muda yang menjadi bulan-bulanan. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Sat telah mau mengasih apa istilahnya kalau mengasih wejang ada mengasih nasihat lah untuk kita anak-anak muda ya. Mudah-mudahan bisa diambil diambil ilmunya dan bisa mengevaluasi menambah nilai kehidupan anak muda hari ini. Oke Sat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.